Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Sesuai janji saya sebelumnya, saya akan membuat sebuah video peringkat 15 besar penjualan mobil listrik di Indonesia periode Februari 2025. Karena di video sebelumnya sudah kita bahas yang versi secara umum ya. Tapi kalau versi secara umum masih didominasi mobil dengan mesin oto Mas Bro. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas khusus penjualan mobil listrik periode Februari 2025 di Indonesia. Sumber datanya masih sama, yaitu Gaikindo. Data yang saya sampaikan adalah data wholesale ataupun pengiriman dari pabrik menuju dealer Mas Bro. Oke, langsung saja, inilah peringkat 15 besar. Kita mulai dari peringkat 15. Diisi oleh Hyundai Ioniq 6 dengan wholesale sebanyak 56 unit. Hyundai Ioniq 6 ini adalah mobil listrik kelas large sedan. Artinya kalau di mobil oto saingannya adalah Toyota Camry dan kawan-kawannya Mas Bro. Secara peringkat mobil ini di bulan ini naik 4 peringkat ya. Kalau di bulan Januari yang lalu dia peringkat 19, di bulan Februari ini dia naik ke peringkat 15. Secara wholesale juga terdapat penambahan. Yang di bulan sebelumnya hanya ada pengiriman 4 unit, di bulan ini terdapat pengiriman 56 unit atau nambah 52 unit Mas Bro. Oke. Kita beralih ke peringkat 14, diisi oleh Hyundai Kona Electric dengan wholesale sebanyak 59 unit. Hyundai Kona Electric ini merupakan kelas compact SUV, jadi kalau di mobil oto dia bersaing dengan HR-V, dengan Yaris Cross, dan X-Force. Oke, secara peringkat Hyundai Kona Electric di bulan ini juga mengalami kenaikan peringkat, yaitu naik 8 peringkat. Karena di Januari lalu dia peringkat 22, di bulan Februari ini dia peringkat 14. Secara wholesale juga naik drastis karena di bulan Januari lalu hanya ada 2 pengiriman, di bulan Februari ini terdapat 59 pengiriman atau naik 57 unit dari bulan sebelumnya Mas Bro. Oke, kita beralih ke peringkat 13. Diisi oleh BYD Atto 3 dengan wholesale sebanyak 62 unit. BYD Atto 3 mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan Mas Bro, yaitu turun 9 peringkat. Karena dari sebelumnya dia peringkat 4, di bulan ini harus rela turun ke peringkat 13. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu turun sebanyak 178 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. BYD Atto 3 ini adalah compact SUV, artinya ini juga bersaing dengan Kona Electric. Dan kalau kendaraan oto ada Honda HR-V, ada Yaris Cross, dan X-Force. Oke, kita beralih ke peringkat 12, diisi oleh Hiptek HT dengan wholesale sebanyak 79 unit. Hiptek HT di bulan ini adalah pengiriman pertamanya Mas Bro, karena di bulan sebelumnya dia belum pernah melakukan pengiriman. Di bulan ini langsung mengirim 79 unit dan langsung menduduki peringkat 12. Tentunya secara peringkat juga ini merupakan pendatang baru ya, karena sebelumnya belum ada peringkat terkait dengan Hiptek HT. Mobil ini masuk dalam kelas medium SUV, artinya mobil ini bersaing dengan Fortuner, dengan Pajero, dan beberapa unit yang lain Mas Bro ya, yang masuk di kelas medium SUV. Oke, kita beralih ke peringkat 11, diisi oleh Aion Y Plus dengan wholesale sebanyak 80 unit. Aion Y Plus di bulan ini mengalami penurunan 2 peringkat, karena di bulan sebelumnya dia peringkat 9, di bulan ini peringkat 11. Secara wholesale juga terdapat penurunan sebanyak 3 unit dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke. Kita masuk ke 10 besar Mas Bro, karena di bulan sebelumnya kita hanya membahas 10 besar ya, tapi di bulan ini mobil listrik sudah mulai agak rame, saya tambahin 15 besar. Sekarang kita masuk ke 10 besar. Peringkat 10 diisi oleh Hyundai Ioniq 5 dengan wholesale sebanyak 104 unit. Hyundai Ioniq 5 mengalami kenaikan 1 peringkat, karena di bulan sebelumnya dia peringkat 11, di bulan ini naik ke peringkat 10. Secara wholesale juga terdapat kenaikan sebanyak 47 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mobil ini merupakan mobil medium SUV, artinya ini juga pesaingnya Fortuner, Pajero, dan Hiptek HT tadi Mas Bro ya. Dia bermain di kolam yang sama, saling bekerja sama untuk menghancurkan mobil oto, tetapi saling bersaing antar mobil listrik. Kurang lebih seperti itu Mas Bro. Oke, kita masuk ke peringkat 9, diisi oleh Wuling Bingo EV dengan wholesale sebanyak 175 unit.
Wuling Bingo di bulan ini harus merosot 4 peringkat karena dari bulan sebelumnya dia peringkat 5, di bulan ini harus masuk ke peringkat 9. Tetapi secara wholesale masih ada sedikit penambahan, yaitu 28 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mobil ini merupakan mobil small hatchback, artinya kalau di mobil oto dia bersaing dengan Ayla dan Agya Mas Bro ya. Walaupun secara harga cukup terpaut jauh ya apabila dibandingkan dengan Ayla dan Agya. Oke, kita lanjutkan ke peringkat 8, diisi oleh BYD Sea Lion 7 dengan wholesale banyak 181 unit. BYD Sea Lion 7 di bulan Februari ini merupakan pengiriman pertama Mas Bro ya, dan langsung menduduki peringkat 8. Oke, luar biasa ya, BYD sekali melakukan pengiriman Sea Lion 7 langsung duduk di peringkat 8. Kita beralih ke peringkat 7. Diisi oleh Chery Omoda E5 dengan wholesale sebanyak 187 unit. Chery Omoda E5 secara peringkat tidak mengalami pergerakan dari bulan Januari sampai dengan Februari 2025 ini Mas Bro ya. Artinya tetap di peringkat 7. Lagi-lagi Chery Omoda E5 merupakan compact SUV. Sepertinya kelas compact SUV sedang disasar Mas Bro ya untuk didistrupsi dari mobil oto ke mobil listrik. Karena melihat modelnya cukup banyak, dari berbagai merek pun dia punya model-model yang masuk di kelas compact SUV Mas Bro ya. Di bulan Februari 2025 ini Chery Omoda E5 terdapat kenaikan wholesale sebanyak 60 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita beralih ke peringkat 6, diisi oleh MG4 EV dengan wholesale sebanyak 189 unit. MG4 EV di bulan ini mengalami kenaikan peringkat, yaitu dari sebelumnya dia peringkat 8, di bulan Februari 2025 ini dia masuk ke peringkat 6. Secara wholesale juga terdapat kenaikan sebanyak 94 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. MG4 EV masuk di kelas medium hatchback. Kalau untuk mobil oto medium hatchback ini tidak terlalu banyak Mas Bro ya. Hanya ada beberapa unit setahu saya seperti VW Golf itu juga masuk medium hatchback dan beberapa unit yang lain dari Mazda Mas Bro ya. Oke, kita masuk ke peringkat 6 Mas Bro. Diisi oleh Wuling Cloud EV dengan wholesale sebanyak 460 unit. Wuling Cloud EV di bulan ini mengalami kenaikan 5 peringkat, yaitu dari bulan sebelumnya peringkat 10. Di bulan ini dia naik ke peringkat 5. Secara wholesale juga terdapat kenaikan yang luar biasa, yaitu naik sebanyak 402 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Wuling Cloud EV juga masuk kelas medium hatchback, seperti tadi MG4 EV ya, tapi kalau untuk di kendaraan oto tidak terlalu banyak yang masuk di kelas medium hatchback. Artinya di kendaraan listrik ini dia seperti membuat pasaran sendiri ya untuk medium hatchback. Jadi hatchback tapi yang agak gede gitu Mas Bro. Oke, kita beralih ke peringkat 4, diisi oleh Wuling Air EV dengan wholesale sebanyak 546 unit. Unit ini masuk dalam kelas city car. Secara peringkat, Wuling Air EV di bulan ini naik 2 peringkat, karena sebelumnya dia peringkat 6, di bulan Februari dia masuk ke peringkat 4. Secara wholesale juga terdapat kenaikan yang cukup banyak, yaitu 412 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Luar biasa. Minat akan mobil listrik saya rasa sudah cukup bagus Mas Bro ya. Kalau kita lihat tadi peringkat 5 ke atas itu kan penjualannya sudah mulai mendekati 500 ya. Bahkan mungkin nanti di peringkat 3 itu sudah 500 lebih Mas Bro. Atau mungkin nanti kita lihat ya peringkat satunya seperti apa. Artinya ini akan menjadi menarik Mas Bro. Bisa jadi revolusi atas kendaraan di Indonesia akan segera berubah. Bisa jadi ya. Atau ya mungkin hanya euforia belaka karena ini kan baru-barunya mobil listrik, orang-orang yang penasaran yang punya uang lebih pengen mainan baru mobil listrik sehingga dia berbondong-bondong untuk membeli mobil listrik. Atau memang secara kualitas dan secara jangka panjangnya bisa jadi akan menjadi alternatif mobil oto Mas Bro ya. Kita tidak tahu selain menyaksikan dari bulan ke bulan perkembangannya seperti apa. Baik, kita masuk ke peringkat 3. Artinya peringkat ini adalah peringkat yang sudah tidak bisa dipandang sebelah mata oleh mobil Jepang Mas Bro ya. Hati-hati mobil Jepang di peringkat 3 ke atas ini artinya sebuah mobil yang tentunya sudah bisa mencuri perhatian masyarakat yang selama ini Jepang minded. Oke, kita masuk ke peringkat 3 diisi oleh Chery J6 dengan wholesale sebanyak 634 unit. Ya,
Cherry J6 ini kalau melihat modelnya seperti mobil-mobil Eropa yang mahal itu Mas Bro ya, seperti mobil Jeep lah ya. Cherry J6 masuk ke dalam kelas compact SUV, lagi-lagi compact SUV Mas Bro ya. Sepertinya kelasnya HR-V sedang digempur habis-habisan nih sama mobil Cina. Tetapi secara peringkat Cherry J6 di bulan ini turun 1 peringkat Mas Bro, karena sebelumnya dia peringkat 2, di bulan ini turun ke peringkat 3. Walaupun begitu, secara wholesale terdapat kenaikan yaitu sebanyak 211 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini kalau saya boleh menyimpulkan Mas Bro ya, peringkatnya turun, tadi ada beberapa mobil yang peringkatnya turun, tapi turunnya nggak terlalu jauh, tetapi wholesale-nya tetap naik. Artinya apa? Ya, artinya secara kuantitas, minat terhadap mobil listrik naik di bulan ini Mas Bro. Cukup mengkhawatirkan atau cukup seru ya, kalau untuk kita sebagai konsumen cukup seru. Karena kalau kita ini kan tugasnya hanyalah memilih itu ya. Tentunya kalau kita punya budget untuk beli adalah memilih mana yang paling worth it, mana yang memang sesuai dengan orientasi kita. Baik itu secara kualitas, kenyamanan, atau layanan purna jual. Oke, kita masuk ke runner up atau peringkat 2. Ini tidak kalah serunya Mas Bro. Mobil ini adalah salah satu mobil electric vehicle yang saya kagumi. Dan di bulan ini masuk peringkat 2. Ini tidak main-main. Peringkat 2 adalah Denza D9. Kawan-kawan tahu ya, Denza adalah sebuah merek dagangnya dari BYD yang khusus untuk EV yang premium. Nah, di bulan ini Denza D9 memiliki wholesale sebanyak 912 unit. Luar biasa kalau kita lihat reviewnya di internet, mobil ini bisa dibilang secara fitur, secara kualitas, bahkan secara tenaga di atas Alphard, tetapi harganya jauh di bawah Alphard Mas Bro. Luar biasa, pantas saja di bulan ini dia memiliki wholesale yang cukup tinggi ya menurut saya, karena mobil yang kelasnya premium ya hampir 1 miliar lah ya, satu bulan bisa terjual 912 unit. Nah, yang lebih mengagumkan di bulan ini dia mengalami kenaikan peringkat yang luar biasa. Bulan sebelumnya dia peringkat 16, di bulan ini langsung melesat ke peringkat 2 atau naik 14 peringkat dari bulan sebelumnya Mas Bro. Luar biasa, ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Alphard harus hati-hati tuh. Oke, turunkan Alphard di bawah harga 1M mungkin akan bisa bersaing dengan Denza. Ya, oke. Itulah serunya otomotif di tahun 2025 ini Mas Bro. Secara wholesale, Denza di bulan ini juga mendapatkan kenaikan yang luar biasa ya, yaitu naik sebanyak 887 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Luar biasa. Walaupun Denza kalau kita compare dengan peringkat 20 besar di kendaraan umum atau mobil umum, dia belum masuk Mas Bro ya, tapi seolah-olah dia sedang mengintip dari jarak jauh. Apakah nanti akan menjadi pemecah rekor? Maksudnya pemecah rekor, sekelas Alphard saja hampir tidak pernah masuk penjualan 20 besar. Apakah Denza bisa masuk? Karena kalau kita lihat wholesale-nya sudah mendekati 1000. Luar biasa ini Mas Bro. Oke, kita beralih ke sang jawara Mas Bro. Siapa kira-kira yang menjadi sang jawara di kesempatan kali ini? Teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya terkait dengan peringkat secara umum pastinya sudah bisa nebak ya. Karena ada satu unit yang mobil listrik masuk di peringkat umum, yaitu BYD M6 yang tentu saja di klasifikasi mobil listrik ini dia menduduki peringkat 1 atau menjadi sang jawara. BYD M6 menorehkan angka wholesale sebanyak 1093 unit di bulan Februari 2025 dan sudah 2 bulan berturut-turut BYD M6 mendapat predikat sang jawara. Saya tidak tahu di bulan-bulan sebelumnya Mas Bro ya, karena kebetulan saya bikin konten terkait dengan penjualan mobil listrik ini baru 2 bulan ini, dan 2 bulan berturut-turut ini BYD M6 masuk di peringkat 1. Luar biasa. Bahkan di bulan ini dia mendapatkan kenaikan wholesale yang cukup banyak Mas Bro, yaitu sebanyak 512 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kelasnya sendiri BYD M6 masuk di kelas medium MPV. Artinya kalau di kendaraan oto dia akan bersaing dengan Innova, baik itu Innova Zenix ataupun Innova Reborn. Yang menjadi menarik, harganya tidak terpaut jauh dari Veloz. Ya, lebih mahal M6 sih, tapi tidak sampai menyentuh angka 400 juta untuk tipe terendahnya. Ya, cukup menarik Mas Bro. Oke. Seperti biasa, di kesempatan kali ini selain saya membacakan
15 besar penjualan terlaris, saya juga akan membacakan mobil-mobil yang harus lengser dari kursi 15 besar. Artinya mobil-mobil ini adalah yang bulan lalu dia masuk 15 besar, di bulan ini harus kalah bersaing dari para kompetitornya. Oke, langsung saja kita buka. Inilah electric vehicle yang harus keluar dari peringkat 15 besar bulan Februari 2025. Yang pertama adalah Neta V2. Di bulan Januari 2025 lalu dia peringkat 10. Di bulan ini harus rela keluar dari 15 besar. Selanjutnya adalah MG ZF EV. Di bulan lalu dia peringkat 15, di bulan ini juga harus terlempar dari kursi 15 besar. Ada satu unit lagi yang harus keluar dari 15 besar di bulan Februari 2025 ini, yaitu Neta X, yang sebelumnya dia peringkat 14, di bulan ini juga harus lengser dari kursi tahta 15 besar. Oke, demikian tadi video dari saya di kesempatan kali ini, semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat ya. Apa yang saya sampaikan adalah murni dari data yang saya dapatkan, dan opini-opini sifatnya adalah opini pribadi, datangnya dari diri saya pribadi. Silahkan kawan-kawan yang mempunyai opini ataupun pendapat lain dituliskan di kolom komentar, kita jadikan bahan diskusi bersama. Video ini saya akhiri, apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.